Jadi hari ini kita belajar bareng pemeliharaan kucing yang baik itu seperti apa sih. Makanya kenapa ada produk pakan yang dia murah, ada yang mahal. Yang produk-produk mahal biasanya digestible-nya itu tinggi. Artinya apa? Mudah dicerna. Yang murah apa? Kenapa dia bahan bakunya murah? Mungkin tepung-tepungan, menyebabkan digestible-nya itu rendah. Proses pencernaannya berjalan lama, nutrisinya belum terserap, udah keluar bersama kotoran. Hai, halo sahabat Radian. Jadi ini saya hari ini sedang ada kegiatan bareng dengan teman-teman dari Asosiasi ICA ya. Jadi sedang ada training buat calon-calon penghobi atau breeder untuk kucing ras di Amaris Hotel daerah Tendian. Jadi hari ini kita belajar bareng pemeliharaan kucing yang baik itu seperti apa sih. Terus penyakit apa sih yang sering melanda kucing, baik itu ketika dia sebelum kawin, sudah kawin, bunting, melahirkan, hingga ketika dia beranjak dewasa. Selain itu juga nanti akan kita bahas seputar imunitas tubuh dan juga program vaksinasi untuk mereka. Jadi kita tahu alasannya kenapa sih kalau ke dokter disuruh vaksin, diulangnya harus sekian hari. Terus apa sih gagal vaksin itu? Pengen tahu? Ikuti saja kegiatan kita hari ini. Oke? Makanya kenapa ada produk pakan yang dia murah, ada yang mahal. Yang produk-produk mahal biasanya digestible-nya itu tinggi. Artinya apa? Mudah dicerna. Yang murah apa? Kenapa dia bahan bakunya murah? Mungkin tepung-tepungan, menyebabkan digestible-nya itu rendah. Proses pencernaannya berjalan lama, nutrisinya belum terserap, udah keluar bersama kotoran. Biasa dipanggil dokternya sambil kita menunggu materi. Jadi perkenalkan, saya Dr. Hewan Radian Fadian Saistia, biasa dipanggil Dr. Radian. Jadi kebetulan saya founder dan juga owner dari Radian Pet and Care. Di ICA juga ikut berkontribusi untuk membantu teman-teman mempelajari pemeliharaan kucing yang baik itu seperti apa. Jadi hari ini kita akan membahas ada 3 poin utama teman-teman. Yang pertama, nutrisi yang baik untuk kucing itu seperti apa. Jadi nanti akan kita bahas secara tuntas. Jadi ketika teman-teman ingin memberikan makanan untuk kucingnya di rumah itu, apa sih yang menjadi pertimbangan dengan berbagai macam merek, atau mungkin dari teman-teman yang suka memberikan raw food, jadi biar ada dasarnya. Terus yang kedua nanti akan kita bahas berbagai penyakit yang secara umum muncul ketika teman-teman memelihara kucing. Baik mungkin kucingnya belum dikawinkan, setelah dikawinkan, setelah melahirkan, bahkan ketika anaknya masih kitten. Nanti yang terakhir akan kita bahas seputar vaksin dan kira-kira apa sih gagal vaksin. Karena biasanya kita sering mendengar ada beberapa pet owner atau breeder yang kadang takut untuk vaksin kucingnya karena adanya resiko gagal vaksin. Kira-kira itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Nanti semisal ada pertanyaan di tengah materi, boleh langsung ditanyakan biar nanti gak lupa ya. Baik teman-teman. Jadi di sini akan ada 3 materi utama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berbicara tentang kesehatan teman-teman, langsung ke poin utama ya, karena waktunya singkat hanya 1 jam. Berbicara tentang kesehatan, kunci utama itu sebenarnya ada pada saluran pencernaan teman-teman. Kenapa? Makanan masuk itu lewat pencernaan. Makanan diolah sebelum digunakan oleh tubuh, proses penyerapan juga ada di dalam saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan yang baik akan memberikan sumbangsih yang sangat besar untuk kesehatan kucingnya. Di sini saya ada sedikit gambaran 3 saluran pencernaan yang berbeda antara manusia, kucing, dan anjing. Kenapa di sini saya komparasikan dengan anjing? Karena anjing dan kucing masih disebut sebagai hewan karnivora. Tapi ternyata anjing dan kucing ada sedikit perbedaan teman-teman, yang berdampak sangat besar terhadap kesehatan mereka. Makanya kenapa kucing itu lebih sensitif dibanding anjing, kenapa kucing lebih gampang kena diabetes dibanding anjing. Di sini alasannya. Yang pertama, ketika kita melihat dari gambar ini, dari bobot saluran pencernaan dengan berat badan, ternyata kalau pada manusia proporsi pencernaannya itu sekitar 10% dari ukuran badannya dia.
Secara otomatis pada manusia ketika makanan masuk, kesempatan makanan dipecah-pecah diolah untuk jadi nutrisi itu lebih lama. Tapi pada kucing ternyata dia sangat pendek teman-teman, hanya sekitar maksimal 3% dari proporsi badan. Artinya apa? Kesempatan makanan diolah di usus itu lebih pendek. Yang terjadi apa? Jika makanannya itu susah untuk dipecah atau kualitas nutrisinya itu kurang baik, makanan cuma numpang lewat. Makanya kenapa ada produk pakan yang dia murah, ada yang mahal. Yang produk-produk mahal biasanya digestible-nya itu tinggi. Artinya apa? Mudah dicerna. Yang murah apa? Kenapa dia bahan bakunya murah? Mungkin tepung-tepungan, menyebabkan digestible-nya itu rendah. Proses pencernaannya berjalan lama, nutrisinya belum terserap, udah keluar bersama kotoran. Yang kedua, kemampuan dalam membedakan rasa. Nah, di sini sensor rasa pada kucing itu sangat rendah teman-teman, cuma ada sekitar 500 sensor rasa pada lidah. Makanya kenapa kucing tidak bisa mengenali mana makanan yang manis banget. Dia nggak punya sensor rasa manis. Mau teman-teman makanannya ditaburin gula banyak pun tetap akan dia makan. Ini salah satu faktor kenapa kucing mudah terkena diabetes. Karena dia tidak bisa mengenali rasa dengan baik dibanding anjing. Dan yang ketiga yang menjadi poin utama adalah daya penciuman. Ini bisa dilihat teman-teman, ketika ada gangguan pernafasan, apa yang terjadi pada kucing? Gak mau makan. Jadi rasa untuk laparnya itu hilang teman-teman. Makanya kenapa kadang ada kucing yang dia kelihatannya sehat, aktif, lincah, hidungnya tersumbat, dia gak mau makan. Karena sensor lidahnya tadi sedikit, dia lebih mengandalkan penciuman sebelum perasa. Kalau di makanan kucing kadang ada yang cuma coklat, ada yang berwarna. Warna sebenarnya digunakan bukan untuk kucingnya, tapi untuk pet ownernya. Kalau pet owner zaman dulu lebih suka makanan-makanan itu yang berwarna, karena untuk daya tarik, karena lucu. Tapi lu zaman sekarang sudah mulai meninggalkan yang berwarna. Makanya kenapa produsen pet food saat ini mulai meninggalkan warna, karena sebenarnya tidak ada fungsinya untuk kucingnya. Itu untuk pemikat pet owner agar membeli produknya. Nah di sini, jadi kalau teman-teman punya kucing, kucingnya kok gampang flu, tipsnya adalah hidung harus dibersihkan. Yang kedua, makanannya harus diberikan makanannya yang aromanya menyengat. Dengan kata lain, wet food. Kalau dry food, cari produk-produk pakan yang untuk mother and baby atau kitten. Kenapa? Karena kandungan asam lemaknya tinggi. Asam lemak itu membuat aroma lebih menyengat, rasa lebih gurih. Makanya kenapa produk wet food khususnya untuk mother baby, untuk kitten termasuk recovery harganya lebih mahal dibanding produk makan komersial yang lain.